dan seluruh para ST Padang Pasir. Saya juga baru tahu ini ada ST Padang Pasir, luar biasa, luar biasa. Pasti semua ini tunggangannya onta ini. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa karena keberkahan Lora Abdullah Zubair, tadi saya masuk di sini, wah dikawal orang-orang Madura yang pakai kaos merah putih nih. Wah ini pasti Madura. Nggak minggir carok, nggak minggir carok. Wah, luar biasa. Sudah sepi loh, sudah sepi, nggak ada yang mau dekat saya, nggak suruh minggir orang-orang, minggir. Tapi luar biasa, ini para pengawal kiai yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang luar biasa ini kita berada di negeri orang, jauh dari negeri kita, bahkan perjalanan naik pesawat hampir 5 jam, 9 jam, berapa? Oh tak kira ning Taiwan lali ya. 10 jam. Bahkan perjalanan naik pesawat 10 jam, Masya Allah luar biasa. Tidak menyangka saya kita itu bisa berkumpul dengan keadaan seolah-olah kita itu di Indonesia. Ya Allah luar biasa. Terenyuh, saya itu terenyuh dari tadi. Terenyuh, Masya Allah, iki jane ning Arab, apa ning Madura, apa ning Surabaya. Gek model-modele ya wis padha karo wong-wong kono. Mungkin di Arab tadi kan wajah-wajahnya itu ketika wanita-wanita yang mungkin kayak orang Palestina, hidungnya mancung-mancung, lho iki kok cetuk irung plesek maneh. Ini kok ketemu banyak hidungnya yang seperti saya. Wis lekas mlesek maneh. Saya itu sampai tadi kayak loading, apa ini sudah pulang ke rumah, apa ini mimpi. Oh ternyata memang teman-teman kita, Masya Allah. Bahkan luar biasa, kemarin saya di Mekah atau di Madinah waktu sambang jamaah saya, yang laki-laki mungkin ya hidungnya mancung-mancung, gagah-gagah, ini kok mulai kecil-kecil lagi. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah, dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita yang lemah ini kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa ada sahabat baru saya, Bapak Haji Khalid. Ini sebagai perantara saya bisa datang di sini. Luar biasa. Orangnya yang pakai kaos ST Pusat gitu. Ya, dekengan Pusat, iya, yang kaos hitam ini, Masya Allah luar biasa. Saya tadi dinaikkan Hummer saya, dan saya yakin itu mesti pinjaman. Luar biasa. Katanya Gus di Indonesia saja Gus Idam dinaikkan Lamborghini, dinaikkan BMW, ini nggak mau kalah. Kita di Arab tak naikkan Hummer, tapi ya sama Gus milik orang. Alhamdulillah. Tapi ya nggak masalah, mau milik orang, mau milik siapapun, yang jelas semua itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seneng dan bahagia. Dan saya ingin menyampaikan, mengingat di sini ada ST Padang Pasir, artinya di sini walaupun kita itu dekat dengan Baitullah, walaupun kita itu dekat dengan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ini ya pasti orang-orang yang berpotensi menjadi garangan, dan saya yakin pasti ada. Ya gak usah takok wonge teko. Yang jelas 90% lah. Ya mungkin kecuali tokoh-tokoh yang di depan ini. Ya. Kalau saya sama Pak Haji Beki ini kan pimpinannya garangan kita itu. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Jenengan semua ini istimewa. Bahkan saking istimewanya panjenengan, lo beda jenengan itu dengan TKI luar negeri yang lain,
dengan TKW luar negeri yang lain selain Arab loh ya, itu kalau pulang itu masih dihormati panjenengan. Jenengan di sini tidur sudah pulang itu dikira kaya, dikira sudah haji, dikira sudah umroh bolak-balik, padahal ya tidur ngopi gitu. Karena ya jenengan itu mau diakui atau tidak, kerja panjenengan, hidup panjenengan itu dekat dengan Baitullah. Walaupun mungkin ada yang lewat Makkah, lewat tanah haram itu ya lewat saja. Kalau nggak gitu ya belanja saja. Mungkin ada kalanya malah yang lihat orang tawaf atau lihat orang umroh, poh nyapo ini mubeng ya. Mungkin ya ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi ngiranya orang-orang yang di Jawa atau bahkan di Indonesia pasti jenengan pulang itu pandangannya Masya Allah. Ini walaupun kerja di Arab Saudi, tapi saya yakin ini pasti sering umroh, ini pasti sering iktikaf di Masjidil Haram, ini pasti sering iktikaf di Nabawi, ini pasti sering ziarah ke makam-makam sahabat. Citranya itu bagus jenengan. Pulang apalagi jenengan pakai jubah, ini kayak Pak Haji Beki, terus pakai kopiah putih, kaifal hal. Tafadhol, es. Jenengan pakai antum gitu es, Masya Allah luar biasa, dikira baik. Padahal saya yakin keadaan kita yang seperti ini, kita itu masih rawan untuk menjadi garangan. Loh, Gus maksudnya di mana Gus? Loh, ini ada Qur'annya di dalam surat Ali Imran. Tadi malam saya rangkum, memang mau saya persembahkan untuk panjenengan semua. Ya, di surat Ali Imran itu dijelaskan, ada suatu ayat itu menjelaskan duribat alaihimudillah ainama sukifu. Artinya apa? Mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Artinya apa? Semua manusia ini berpotensi menjadi garangan dimanapun mereka berada, walaupun mungkin dekat dengan Masjidil Haram, walaupun mungkin dekat Nabawi, dekat makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duribat alaihimudillah aina masukifu. Dimanapun mereka berada itu rawan jenengan itu akan menjadi orang yang buruk, akan diliputi kehinaan, itu rawan jenengan. Jadi jangan macam-macam, jangan wah aku kok berarti kok jerene Gus Idam mulai aku mesti celuk seh. Apa neng diudeng-udeng ngono wis cetuk wong lah baik. Wis obat didik ngarani kopi kok wah ngono ya. Iya toh? Sarbutuhan rokokan Indonesia obat didik bahasa Arab ngono wis iki mesti wong sungkan. Loh, jangan dikira seperti itu. Bukan itu yang kita harapkan, tapi orang seperti kita ini sangat potensi duribat alaihimudillah, sangat berpotensi menjadi orang yang buruk, sangat berpotensi diliputi kehinaan dalam diri kita dimanapun kita berada. Aina masukifu, dimanapun jenengan, mau dekat Ka'bah, mau dekat Madinah, kita itu sangat rawan. Jadi jangan santai-santai saja, artinya seperti itu. Lah, yang bisa selamat dari kehinaan yang menjubai tubuh kita atau diri kita atau jiwa kita, ini orang yang seperti apa? Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, itu yang bisa selamat. Contoh tak? Kayak contoh sing penak nggih. Saya itu umroh ini yang ada di Mekah ada 200 orang. Sebagian juga garangan. Yang 70 ada di Madinah, yang agak sepuh-sepuh. Ketika masuk Masjidil Haram yang garangan, tahu orang Palestina, tahu orang apa cantik-cantik. Ya yang dilihat nggak Ka'bah dulu. Wah, iki kok ayu men iki kok mening men. Karo bojoku kok mening iki apa pertombo ae. Loh, itu tapi ketika dia itu menjaga habli minallah, berpegang teguh kepada agamanya Allah,
ada beberapa wanita cantik secantik apapun, dia akan fokus terhadap tujuannya dari rumah, yakni adalah ibadah. Orang dari Indonesia ke sini niatnya kerja. Mungkin yang punya hutang agar hutangnya lunas, mungkin yang belum menikah untuk bekal menikah, mungkin yang belum punya usaha untuk usaha di Indonesia, mungkin untuk biaya anak-anaknya, mungkin untuk kesejahteraan rumah tangganya. Tapi kalau orang itu tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya udah, ning kene iki malah ketarane cocok, ya wis. Padahal ning omah duwe bojo ngakune rondo. Wonge teko. Lah. Ngapunten Yai. Ya itu, konangan wis. Bahaya, kesalahan ngundang Gus Idam. Kesalahan, jangan diundang lagi. Nah jadi gitu. Padahal tujuannya tadi banyak seperti itu. Saya ingin kerja. Wah, di Arab Saudi nanti dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Madinah. Tapi kalau tidak bihabli minallah, tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya secara otomatis kerjanya kadang ada yang nyupir, ada yang apa. Ya ada wanita cantik, wah saya ini duda. Loh, punya anak belum? Wah gak punya. Di rumah padahal Masya Allah anaknya 11, futsal saja lengkap itu. Tapi ya kayak gitu. Maka dari itu kehadiran Nahdlatul Ulama yang pernah diresmikan oleh waliullah yang sangat masyhur di Indonesia, yang pernah menjadi presiden di Indonesia, yakni adalah Al-Maghfurullah Gus Dur. Ini luar biasa. Tujuannya apa? Untuk ketahanan iman kita. Walaupun sesibuk panjenengan di sini, kerjaan panjenengan se-ekstrim apapun, jenengan tetap memiliki ketahanan iman. Mungkin yang alumni Sidogiri tetap ingat bahwasanya dia itu santri. Mungkin yang nggak pernah mondok, mereka memiliki sandaran, yakni Nahdlatul Ulama. Jadi lekas aneh-aneh, mikir maneh. Lekas aneh-aneh. Wah, iki ketarane cocok. Lekas aneh-aneh, istighfar maneh. Nelpon Yai Imron, Yai kula pun mboten kiat. Napa jenengan rapikne siri? Waduh. Ya enggak gitu, Yai. Saya minta tolong, ini gimana agar saya selamat. Kan itu. Terus mungkin ngeces, kayak gini kan kita ngeces agar kita itu enggak lobet. Agar kita itu ingat lagi tujuan kita dari rumah, agar kita fokus bekerja lagi. Dan yang nomor 2, apa yang menyelamatkan kita lagi agar kita itu tidak diliputi kehinaan itu tadi, seperti yang dikatakan surat Ali Imran ini, kelanjutannya ini. Tadi kan duribat alaihimudillah aina masukifu, dimanapun manusia berada, dia itu akan diliputi kehinaan dalam dirinya. Lah, setelah berpegang teguh kepada agamanya Allah, yang nomor 2 apa? Bihabli minanas. Yang tidak akan rusak itu adalah orang yang berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan baik. Makanya tadi sambutannya Ustadz siapa tadi? Ustadz Maksum tadi ya. Gimana kita itu pokoknya bisa rukun, mau ada yang dari Madura, mau ada yang dari Surabaya, Jepara, manapun itu, atau Pasuruan atau Lumajang, pokoknya kita itu gimana pun harus bisa rukun. Jadi kuncinya cuma 2 itu, berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jangan sampai kita itu tenarnya di Indonesia, kerja di Arab Saudi, malah kita di sini nggak sholat, malah kita di sini itu hanya sibuk menata penampilan kita. Wah, jangan sampai. Wah, astagfirullah, alhamdulillah, ala baik. Ya, alhamdulillah. Aku seneng nih, astagfirullah ini seneng. Berarti rodok paham. Maka dari itu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Yai, kalau cocok tidak harus saya. Saya mendengar beberapa kiai-kiai sering diraukan di acara-acara seperti ini.
silahkan panjenengan hadir untuk menata diri kita, untuk menjaga keimanan kita. Karena itu penting sekali. Rawan sekali kita itu jauh dari rumah. Kadang kita itu lucu, jauh dari rumah itu ketika kita enak itu malah wah bebas, ini nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita sakit atau kita apa, waduh ya Allah nelongso, seolah-olah Gusti Allah iki koyo gak adil apa piye. Ske story ae bendino gayane story ini Gus Idam sabar nyekel duit maneh kumat maleh. Anak itu modelnya ngono kuwi gitu. Ya Allah, maka dari itu ya wonge teko sing ngomong kuwi mang. Maka dari itu saya punya apa ya? Punya rujukan. Terus gimana Gus agar diri kita itu selamat lagi itu gimana? Lah, mengingat keadaan kita yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita. Saya ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu menurut Rasulullah sebisa mungkin gimana kita itu bisa seperti halnya lebah. Koyok dene tawon, tahu tawon jenengan? Lebah sing tukang ngentup iki lho, sampean tukang ngentup to iki. Lah, ngentup bojone maksudnya ya ta. Lah, gimana kita itu sebisa mungkin harus bisa menjadi seperti halnya lebah. Lebah itu seperti apa? Ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya lebah, pasti memasukkan sari-sari bunga atau bahasanya apa? Nektar ya. Nektar yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, lebah itu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Contohnya madu, dan sesuatu yang pasti bermanfaat untuk makhluk lain. Jadi contoh kayak kita kok sakit minum madu itu ya sehat. Lah, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mukminina masalun nikhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Kalau ingin selamat, kamu harus meniru lebah. Jadi tawon itu loh, tawon itu bisa untuk muhasabah diri kita. Masalul mukminina masalun nikhlah. Kalau manusia itu ingin selamat di negeri orang, jauh dari rumah, masalul mukminina masalun nikhlah. Gimana mungkin panjenengan itu bisa seperti halnya lebah? Lebah itu emangnya gimana? In akalat thayyiban. Ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik. Apa pernah jenengan lihat lebah itu mau hinggap di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang kurang positif, di pohon-pohon yang nggak ada nektarnya, nggak ada sari-sari bunganya yang istimewa? Kan nggak pernah. Lebah kok mencok ning kotorane unta, kan nggak pernah tuh jenengan lihat seperti itu. Akhirnya misal jadi madu ya madu kotoran unta, nggak mungkin apa? Akhirnya kata Pak Haji Beki bisa dimadu itu. Lah, itu kan bahaya. Lah, lebah ini selalu memakan makanan yang enak. Yang dimasukkan ke dalam tubuh lebah ini mesti makanan yang istimewa. Wa in wadu'at thayyiban. Dan ketika lebah ini mengeluarkan sesuatu, pasti mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yakni adalah madu. Maka dari itu kalau panjenengan ingin selamat, salah satu kuncinya adalah apa? Tirulah lebah. Hinggaplah di tempat-tempat yang tepat. Ojo nek nyekel duwe, bingung nek nyanyi, bingung nek kene hiburannya apa ya? Lah, iki lah. Saya tadi ya dengar-dengar info seperti itu. Waduh Gus, biasanya kalau pengajian itu sepi, kalau ada dangdut, wah. Ya hiburan, katanya hiburan. Ya bagus itu, lanjutkan aja. Nanti ya pusing-pusing sendiri. Wis mumet-mumet dhewe. Lah, kalau jenengan ingin selamat, makanlah makanan yang istimewa. Artinya apa? Carilah rizki yang benar-benar halal. Mikir, ini untuk apa? Ini untuk keberlangsungan hidup saya, untuk kebaikan hidup saya. Dipikir hati-hati, kerja itu yang baik.
Jangan asal-asalan penting banyak. Wah, jangan pernah mengajar banyak, karena sesuatu yang banyak belum tentu menjadikan diri kita itu bahagia. Tapi carilah yang berkah. Jadi eman-eman dengan kadung di sini kerja itu ada 10 tahun, 7 tahun. Pulang-pulang malah plongo bingung. Ini mau gimana? Mau nikah dengan siapa? Bingung. Waduh, ini malah eman-eman. Ini yang rokok sudah dulu Kak. Kayaknya tempat ini mau mumbul. Sarap mumbul gitu. Ki rokoknya ketoknya murahan nih wong-wong. Terus yang selanjutnya apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Dan lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat atau di daun, tidak pernah merusak daun tersebut. Halo? Saya ini selekas keplepakan nih. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat tidak pernah merusak tempat tersebut. Jadi artinya apa? Jenengan itu mencari nafkah di sini. Jangan sampai ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu ilmu merusak negara yang istimewa ini. Loh, negara ini istimewa loh. Orang se-Indonesia itu Masya Allah pengen ke Arab Saudi. Salah satu jamaah saya itu pengen ikut umroh saya itu 33 juta itu loh. Jual sawah, jual apa. Lah jangan sampai yang membuat musim dangdut itu malah orang-orang kita. Akhirnya yang dangdut itu mendekati tanah haram. Wah, ternyata ini jariah orang Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata ini jariah orang Indonesia. Padahal di sana kalau ingin haji saja nunggunya berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Pulang-pulang wes anak-anak minuman keras itu, anak apa itu, ada Pak Haji, ada Pak Haji, ada Pak Haji. Ternyata di sini malah dangdut. Dan akhirnya duitnya bangga nyawer yo. Malah keplok-keplok ini. Bingung, saya itu ya nggak tahu hiburan panjenengan. Hiburannya di sini apa tahu orang-orang itu? Nah, olahraga. Gak ada loh. Gak ada. Maka dari itu, yo joget-joget. Wah, yo kerja, gak ada. Tapi ketoknya wajahnya soleh-soleh kabeh. Masya Allah, wajah-wajah mari ngambung Hajar Aswad no model itu. Sampai aswad kabeh. Tapi nggak luar biasa. Maka dari itu wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksir. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makanan. Itu yang paling penting jadi diri kita itu. Jangan sampai jenengan ini merusak Arab Saudi. Loh Gus, tapi orang lain ada yang merusak. Loh, kita itu tahu ilmu, kita itu tahu hadisnya Rasulullah. Jangan sampai. Ya kita jadi orang itu yang biasa-biasa saja, dijaga. Di sini ada peraturan apa kita ikuti. Dan yang paling penting jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Jangan sampai yang membawa budaya-budaya buruk itu malah orang-orang kita, orang Indonesia. Kalau bisa NU ini kita besarkan agar menjadi jariah kita. Gitu loh. NU dibesarkan, banyak kegiatan-kegiatan. Akhirnya semisal anak-anak kecil ini lah, wah yang tahu itu baik, wah di sini itu baik. Akhirnya yang tahu kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita itu di sini, wah seenaknya, mumpung aduh omah lah, wes los-losan. Penting kau mulai yo maca apik neh, ning kene los-losan neh. Nah itu wes naudzubillah dalik. Maka dari itu insya Allah ketika panjenengan bisa seperti lebah memasukkan makanan-makanan dengan perkara yang baik, saya yakin pulang panjenengan semua akan membawa madu-madu yang terbaik. Amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan itu memasukkan segala sesuatu itu seenak panjenengan ke dalam tubuh panjenengan, dan ketika panjenengan ini merusak tempat-tempat untuk mencari nafkah panjenengan, ya secara otomatis
panjenengan pulang akan membawa dengan tangan hampa, bahkan tidak hanya tangan hampa, masalah-masalah akan semakin banyak. Padahal niat pertama kita berangkat ke sini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita semua bahagia dunia akhirat. Sebelum saya melanjutkan ini, nanti saya lanjutkan sedikit lagi. Saya itu penasaran, ini mau tak kasih sangu dari Pak Haji Beki ini. Ini loh yang anak kecil pakai kopiah NO ini, dari tadi kok semangat ini. Ya coba berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Nah, tak tanya namanya siapa, pun di situ aja. Ya siap, Nah, tak kasih 100 real nanti. Karena Lem Parcel ada promo kirim paket diskon 20%. 20%. Dari Pak Haji Beki ya. Coba perkenalan. Nama saya Abdul Aziz. Abdul Aziz, King Abdul Aziz. Bisa juga dipanggil Aziz. Wow, oke, siap Aziz. Aziz, lahir di Arab? Iya. Alhamdulillah. Aziz dari tadi kok ketemu Gus Ikdam itu gini-gini, apa kenal sama Gus Ikdam? Iya. Loh, kok kenal ya? Padahal hidupnya di Arab Saudi. Suka ngeliat di TikTok sama YouTube. Luar biasa. Loh, Gus Ikdam ini kan kalau ngaji di rumah pakai bahasa Jawa. Apa paham? Enggak. Gak paham. Gak paham. Lah, gak paham kok nganu itu, kok suka gimana? Tadi sampai saya lihat di HP-nya kan ada tadi ditunjukkan ke Gus Ikdam. Oh, ini. Terus itu bahkan ada ST Pusat Padang Pasir itu ya. Gimana ceritanya kok tahu Gus Ikdam itu? Sering lihat di TikTok. Terus kecanduan. Wah, gila. Kita itu jangan sampai kalah sama King Abdul Aziz ini lah. Raja Abdul Aziz ini lah. Kecanduan ngaji loh. Anak sekecil ini ya lah. Masya Allah. Rumahnya mana? Di Sarafia Sari Tobah. Wah, karo perapatan kan nanti nih. Gak paham Pak Dewi. Senengnya angel Imam angel. Senengnya Imam. Ayat-ayat Al-Quran nih. Kalau di Indonesia neneknya orang mana itu? Kakeknya itu? Bapaknya. Udah meninggal. Gak pernah ke Indonesia? Enggak pernah. Kok bisa bahasa Indonesia kamu? Sekolah ya? Hah? Kok bisa bahasa Indonesia? Gak tahu ya? Ya Allah, luar biasa. Wah, ayahnya sudah meninggal? Iya. Berarti sekarang sama ibu saja? Iya. Oke, berarti dapat 300 real. Ini dari Pak Haji Beki yang orangnya keren ini ya. 300 real. Ini ya. Naik. Oke, Abdul Aziz. Luar biasa, salim. Ya, duduk sini, hadap sana biar difoto. Difoto. Ya. Oh, luar biasa. Yang disuka sama Gus Ikdam apa, Sis? Coba, yang disuka sama Gus Ikdam itu apa? Kok suka itu apa? Dari tadi kamu tak lihat semangat loh. Kayak kopiahnya NO loh. Wah. Apa yang paling suka sama Gus Ikdam itu? Apa? Bingung. Bingung ya? Calon mutawif ini. Alhamdulillah. Kisis, luar biasa, yang semangat ya. Semangat, semoga jadi orang yang soleh, mulia dunia akhirat.
doakan itu Pak Haji Beki yang sedekah, doakan yang baik-baik ya. Ya, sudah gitu aja pun daripada bingung. Mau ada yang disampaikan ke Gus Idam apa? Ya. Terima kasih. Terima kasih dong. Sama-sama. Alhamdulillah, wes luar biasa. Lugu. Nek nyangoni Aziz dia aman, nek sing gede-gede lho mah ngidang-dutan repot. Iya toh. Alhamdulillah, ya Allah luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu saya ingin memberi resep kepada panjenengan semua. Ayo kalau kita itu ingin ditransfer kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada di dalam surat An-Nahl itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari golongan orang-orang yang beriman, dalam keadaan beriman, baik wong lanang maupun wong wedok, dalam keadaan beriman, dia itu mau melakukan kebaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan diberikan oleh Allah hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang makmur. Saya sekali lagi tanya, semua yang hadir ini ingin hidupnya makmur apa enggak? Nah, kalau ingin hidup yang makmur atau dalam kurung hayatan thayyibah, Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi ini mengatakan ada 3 cara agar kita itu bisa hidup hayatan thayyibah, bisa hidup dengan baik, hidup dengan makmur, hidup dengan bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu tidak harus kita itu, wah saya hidup di sini apa bisa bahagia atau Gus, apa bisa bahagia? Loh, kalau orang itu sudah ditransfer kebahagiaan oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Orang lain melihat, waduh, iki wongin dadak lunga ning Arab Saudi, paling wong iki ya susah, paling wong iki ngene. Loh, orang lain melihat kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah ditransfer kebahagiaan oleh Allah, apapun penglihatan orang, kita akan bahagia-bahagia saja dan hati kita akan tentram-tentram saja. Lah, apa 3 resep dari Imam Qurtubi untuk hidup yang hayatan thayyibah itu tadi? Yang pertama adalah al-awal annahu ar-rizqul halal. Carilah rizki yang halal, benar-benar halal. Kalau kerja memang gajinya segitu, ya udah disyukuri saja. La in syakartum la azidannakum. Ketika panjenengan bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Gus, nanti nikmat dari mana? Ya mungkin nikmat memiliki anak yang soleh solihah, memiliki keluarga yang barokah. Nah itu banyak nanti kenikmatan. Jadi 3 cara agar Allah mentransfer kebahagiaan dalam diri kita, dalam hidup kita adalah, yang pertama adalah ar-rizqul halal. Berusahalah untuk benar-benar mencari rizki yang halal. Gak usah aneh-aneh. Ning negara ni wong malah niko-niko ngapusi barang. Ketarane rezekine kurang akeh. Walah, ketarane nggih tuku wedak kurang. Kelihatannya untuk berdandan kurang. Waduh, malah goda suami orang. Kelihatannya wonge teko sepurane keceplosan kelihatannya untuk gaya hidupnya kurang, akhirnya menipu orang, menipu wanita lain, menipu apa. Nggak usah seperti itu. Carilah rizkul halal, rizki yang halal. Ketika panjenengan mencari rizki yang halal, secara otomatis itu akan menjadi sebab panjenengan ditransfer kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup panjenengan akan makmur. Dan yang nomor 2 adalah, kenapa sebelum nomor 2, kenapa kok harus mencari rizki yang halal? Karena mengingat ketika seseorang itu memasukkan sesuatu dalam dirinya perkara yang halal, atau untuk pakaian hidupnya itu perkara yang halal, manusia itu akan diliputi rasa ketentraman. Karena apa? Mengingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atib mat'amaka takun mustajabud dakwah, takun mustajabud dakwah, takun mustajabat dakwah. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Makanlah perkara-perkara yang halal, perbaikilah makananmu,
Panganane panjenengan ini diapiki, makanannya diapiki panjenengan. Takun mustajabat dakwah. Ketika panjenengan memperbaiki apa yang panjenengan masukkan ke dalam tubuh panjenengan, doa-doa panjenengan itu akan menembus langit, mustajabah. Jenengan mungkin punya hajat apa, saya nggak usah lama-lama di Arab Saudi, semoga pulang bisa membeli tanah 5.000 hektar, beres Pak. Tiba-tiba ada juragan minyak cocok dengan jenengan, mulai gue pertamak toh Pak, lumayan beres ya toh. Kan nggak tahu, kita itu nggak tahu nasib kita seperti apa. Pokoknya berusaha makan perkara yang halal. Duh, saya dan Pak Haji Beki itu punya teman, sekarang mau bantu prospek pembangunan pondok saya dibelikan tanah sekitar 2 hektar. Itu mau dibangunkan sekaligus pondoknya. Dulu itu juga pernah susah seperti itu. Salah satu prinsipnya yaitu ketika susah jatuh di bawah, nggak punya apa-apa. Sekarang makanya tadi Pak Haji siapa itu? Pak Haji Khalid itu bilang, Gus pernah jenengan naik Lamborghini loh. Teman saya itu Lamborghini-nya banyak. Ada 7, ada berapa itu. Dulu itu pernah jatuh. Waktu nggak punya apa-apa ya udah. Ternyata dia itu berusaha menjaga apa-apa yang dimasukkan dalam dirinya. Masya Allah, sekarang diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Bahkan kemarin bilang ke saya, Gus Idam udah nggak usah mikir, Gus Idam ngaji aja. Pondok besok itu kalau habis 30M akan saya selesaikan. Dan ketika cerita beberapa puluh tahun yang lalu nggak punya apa-apa sekali, sampai merantau ke Kalimantan, merantau kemana, tapi dia prinsipnya tidak menyakiti seseorang dan benar-benar berusaha memasukkan perkara-perkara yang baik dalam dirinya. Akhirnya ketika mereka berdoa, ya udah, Allah itu mudah mengabulkan. Lah kalau kita itu kan kadang nggak kuat sabar, akhirnya pengen kaya, menghalalkan segala cara. Uang itu kok. Nah, itu perbedaan kita itu. Dan yang nomor 2, apa? Agar kita itu menjadi orang yang hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang makmur itu kalau menurut Imam Qurtubi apa? Yang nomor 2 adalah al-qanaah. Qanaah. Coro bahasa Jawa ini nggak usah muluk-muluk, paham nggak usah muluk-muluk? Tidak usah terlalu menggebu-gebu. Qanaah, terimalah keadaan panjenengan, yakinlah keadaan panjenengan saat ini adalah takdir terbaik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Karena mayoritas banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang menghalalkan segala cara, dia itu tidak memiliki sifat qanaah. Akhirnya dia itu pusing karena angan-angan masa depannya, tersakiti jiwanya karena angan-angan masa depannya, kepikiran pengen dang ini, kepikiran. Saya itu dulu waktu masih kepikiran kapan ya aku umroh, kapan ya aku haji. Wah, malah gak budal-budal. Tapi ketika kita itu fokus, ya udahlah, takdir Allah itu kapan kita dipanggil kita juga gak tahu. Masya Allah, alhamdulillah bulan ini kita bersama rombongan banyak. Insya Allah tahun ini kalau benar-benar dipanggil haji juga berangkat tahun depan ini. Pangestune panjenengan sedaya. Lah, qanaah niki angel. Lah teori ini qanaah niku pripun? Teori ini qanaah niku agar kita itu memiliki rasa qanaah, bisa menerima apa keadaan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unduru ilaman asfala minkum. Ketika panjenengan itu hidup di dalam dunia ini, lihatlah orang di bawah panjenengan. Wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Dan ketika urusan dunia, jangan melihat orang atasnya panjenengan. Ya seperti saya ini kok hidup, yang saya lihat Bapak Haji Khalid, Pak Haji Beki, wah badan saya malah sakit semua. Badan saya akan sakit semua. Akhirnya gimana ya kita itu bisa menjadi agen gas, kita itu bisa menjadi juragan ayam atau juragan apa, gimana kita itu bisa menjadi orang yang ini, wah kita sakit semua. Kalau urusan dunia itu lihatlah orang yang di bawah
kita, tenang aja. Unduru ilaman aswala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Kita akan menjadi orang yang qanaah. Karena mayoritas orang yang badannya sakit semua, hidupnya sakit semua, urusan dunia itu dia melihat fauqakum, di atasnya. Maka dari itu, kalau ingin benar-benar hayatan thayyibah, yang nomor 2 adalah qanaah. Menerimalah keadaan panjenengan sebaik mungkin. Dan yang nomor 3, yakni adalah taufiquhu ila ta'ah. Ajaklah diri kita itu menuju ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Apa artinya syukur? Sorfun ni'am li ta'atillah. Kenikmatan yang panjenengan miliki ini ajaklah untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal panjenengan dititipi rezeki banyak, jangan pernah melupakan sedekah. Dititipi badan yang sehat, tubuh yang kuat, jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Dititipi keluarga yang menarik, keluarga yang istimewa, jangan sampai kita sia-siakan. Itu adalah salah satu makna syukur yang benar-benar syukur loh. Syukur itu apa dikira harus mengadakan acara, harus dangdutan sampai pagi? Tidak. Tapi sorfun ni'am li ta'atillah. Ketika kita punya rezeki, kita gunakan untuk ketaatan. Itu adalah syukur. Maka dari itu, saya yakin berkah acara ini, semoga semua yang hadir hidupnya semakin baik. Dan kita itu ketika nanti ditakdir pulang ke Indonesia, semoga membawa madu-madu terbaik, membawa rezeki-rezeki yang baik, dan bisa membahagiakan keluarga kita dan khususnya orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Semoga bahagia, muga bahagia kabeh, seneng kabeh. Ya mungkin itu saja, nggak usah banyak-banyak. Lanjut piye mangkem recek dewe. Tapi ya itu tadi, pokoknya kalau seneng kok lanjut piye. Coba ini sedekahnya Pak Haji Beki masih ada lagi ini. Coba kita gini aja, testimoni yang paling lama di sini itu siapa? Lo enggak, mic-nya biar ke situ, Perempuan atau laki-laki? Waduh, kalau Bu Haji ini jangan ini. Yang apa ya? Yang di belakang ada enggak? Yang paling lama Coba yang kerudung biru, baju hitam, berdiri Bu. Wah, ini dekengane pusat ya. Duh, pondok pesantren Sabil Toba. Wah, pondok irung dibangun wis digekne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Sri Wahyuni dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Bu Sri, di sini sudah berapa tahun? Udah 22 tahun. Poh. Iya, senior ini ya. Senior. Bu Sri, kerjanya apa Bu Sri? Pembantu. Pembantu rumah tangga. Oke. 20 tahun Banyuwangi. Pulang itu setahun berapa kali? Belum pulang. Belum pulang. Wah. Lah kuwi ning perapatane dipindah lali bareng. Alhamdulillah mboten Gus. Oh, belum pulang ya? Belum pulang. Lah gak pengen pulang? Alhamdulillah insyaallah pulang Gus 1 tahun lagi. 1 tahun lagi? Oke. Nah, iya. Sebelumnya sudah kenal saya? Alhamdulillah kula terus menututi Gus Ikdam teng YouTube, teng TikTok mriku. Kula niki mleket mampengi berdoa semoga saya bisa bicara sama Gus Ikdam. Gila. Padahal ini tadi saya hampir sudah ini karena keplepakan. Tapi alhamdulillah Masya Allah kula saged jeneng bicara sama Gus Ikdam. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau disampaikan coba? Ada nggak? Ada. Apa? Soalnya ada salam calon imam saya. Dia sangat mendukung tiap lihat YouTube Gus Ikdam, boleh salam untuk Gus Ikdam kalau bisa bertemu. Alhamdulillah sekarang bisa dijawab. Waalaikumsalam. Itu orang mana? Sama orang Banyuwangi.
Oh, siap. Nggih saniki tentang Banyuwangi, insyaallah nggih kula wangsul insyaallah mungkin jodoh kula. Amin. Amin. Ya, semoga pas jangan menikah saya lewat Banyuwangi. Amin. Insyaallah Gus kula Tak wangsul. becek ya dah. Alhamdulillah. Insyaallah kula ala wangsul niki nggih insyaallah kula ajenge rawuh teng anune jenengan. Majelis. Nggih. Siap. Nanti kita kawal nanti. Amin. Busri, juragan minyak Arab Saudi. Amin. Sik. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Maksudku ya kuwi, maksudku. Alhamdulillah. Kerasan ya, di sini kerasan ya. Nggih alhamdulillah. Berarti kan bahasa Arab juga luas sekali ya. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bu Sri, diadakan kegiatan seperti ini suka apa enggak? Alhamdulillah saya suka selalu kalau ada pengajian, ada apa saya selalu hadir Gus. Alhamdulillah. Nggih alhamdulillah majikan kula nggih alhamdulillah ngerti ngeten. Apa itu? Majikan kula, madam. Majikan iya. kula nggih. Kula napa-napa enten acara ngeten kula minta izin ngeten. Siap. Nggih. Ya udah, gitu aja. Ini ada hadiah dari 100 real. Alhamdulillah. 100 real. Terus ini ada nanti buat jimat ini. Tak tambahi uangnya Lora Abdullah Zubair. Alhamdulillah. matur nuwun. Canggahnya Syekhona Khalil ya, ini. Nih. Alhamdulillah Bu Sri.